أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak, adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah sampai detik ini Allah masih hidupkan kita, masih Allah sehatkan kita, dan Allah masih memilih kita untuk menjadi seorang hamba yang memiliki hati yang hati itu masih senang untuk berlama-lama di rumah Allah Ta'ala. Masih Allah memilih kita menjadi seorang hamba yang memiliki hati yang hati itu masih senang untuk hadir dalam majelis ilmu dan mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah hadir dalam majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seiring banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan belajar dari hadis-hadis Nabi yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi. Kali ini kita belajar dari hadis yang ke-20. Karena hadisnya pendek, mungkin ada 2 atau 3 hadis yang akan kita baca pada kesempatan nan mulia ini. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan yang ke-19, yaitu pembahasan kita tentang inayatullah wa hifdzuhu, pertolongan Allah dan pemeliharaan Allah. Di antara yang kita jelaskan kemarin Bapak Ibu dimuliakan Allah, hadis Nabi yang mengatakan Nabi pernah berkata kepada Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga engkau. Maka di antara penjelasan yang kita sampaikan kemarin adalah menjaga Allah itu maksudnya kita menjaga perintah-perintahnya. Perintahnya kita lakukan dan larangannya kita tinggalkan. Ketika kita melakukan yang diperintahkan Allah, menjauhi yang dilarangkan Allah, maka itu sesungguhnya juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka sederhananya Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang baik kita lakukan, maka baik pula akan baik kepada kita. Yang buruk kita lakukan,
maka buruk pula yang akan kembali kepada kita. Maka dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketaatan kepadanya, maka itu sesungguhnya akan menolong kehidupan kita. Contoh yang kita sebutkan kemarin, ada orang yang terkurung di dalam gua. Masih ingat ayah bunda? Kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Maka di antara kesimpulannya, yang menolong dia selamat dari kematian ketika dia terkurung dari gua itu apa? Ya karena dia taat kepada Allah. Yang satu wujud taatnya kepada Allah adalah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, dia taat kepada Allah berupa apa? Dia berbuat baik kepada karyawan-karyawannya. Ketika karyawannya belum tak mengambil gajinya, maka gajinya itu ditumbuh kembangkannya. Dan ketika gajinya itu, hartanya itu tumbuh, lalu karyawannya itu datang minta gajinya, maka yang telah dikembangkannya tadi diberikan semua kepada karyawannya yang datang meminta kepadanya. Yang ketiga, orang yang terkurung itu adalah orang yang taat kepada Allah dengan menjauhi perbuatan zina. Padahal kesempatan dia sangat besar sekali untuk berzina, tapi demi menjaga taatnya kepada Allah, dia takut melanggar larangan Allah, akhirnya dia tak jadi berzina. Sehingga amal soleh ketaatan yang mereka lakukan itu yang menjaga mereka terhindar dari kematian yang menimpa diri mereka. Maka di antara mana jagalah Allah, maksudnya adalah jagalah perintah-perintah Allah, jagalah ketaatan kita, senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, pada kesempatan dan mulia ini kita lanjut di hadis yang ke-20. Temanya al-haya'u wal iman. Al-haya artinya malu, wal iman iman, malu dan iman, itu temanya. An Abi Mas'ud Uqbah ibni Amru al-Ansari al-Badari. Jadi Uqbah bin Mas'ud ini, Uqbah bin Amru ini al-Ansari, dia orang Ansor. Orang Ansor, tepatnya orang Ansor itu ayah bunda, yaitu orang-orang yang menolong sahabat-sahabat yang berhijrah dari tanah Mekah menuju tanah Madinah. Ada muhajirin, ada orang Ansor. Muhajirin yang berhijrah dari Mekah, Ansor yaitu sahabat-sahabat yang berada di tanah Madinah yang menolong menyambut kedatangan dan membantu kaum-kaum muhajirin. Al-Ansor ini, orang-orang Ansor itu secara umum terbagi kepada 2 kabilah, suku Aus dan suku Khazraj. Maka Uqbah ibni Amru ini berasal dari suku Khazraj. Al-Ansari, Al-Badari. Al-Badari berarti dia dulu pernah ikut dalam perang Badar. Berarti dia ini juga termasuk kepada sahabat yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Uqbah bin Amru al-Ansari al-Badari radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Qala, dari Uqbah bin Amru al-Ansari al-Badari radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya di antara yang didapat oleh manusia dari kalam-kalam kenabian yang pertama sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu idza lam tastahi fasna, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, apabila tak ada rasa malumu, fasna, maka buatlah masyita, apa saja yang kamu suka. Di antara kalam-kalam para nabi, mulai dari Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai kepada Nabi Muhammad, kan banyak cakap para nabi. Maka di antara kalam-kalam nabi yang masih berkekalan sampai hari ini, sampai kepada Nabi Muhammad, lalu kemudian sampai kepada sahabat kepada tabi'in, tabi'in dan seterusnya, dan sampai kepada kita hari ini, apa dianya? Kalau tidak ada rasa malu, buatlah apa saja yang kamu
mau. Maknanya apa ayah bunda? Di antaranya apa? Orang kalau tak ada lagi rasa malunya, dia akan berbuat sesuka hatinya. Ibaratnya ayah bunda dimuliakan Allah, malu itu panduan. Maka kalau panduan itu sudah tak ada lagi, maka manusia halal haram hantam saja. Dia tak akan lagi memikirkan apa-apa yang ada di sekelilingnya. Dia hanya berbuat sesuka hatinya. Itulah yang akan terjadi kalau orang sudah tak ada rasa malu. Dia akan berbuat apa saja yang dia suka. Maka ya bunda, dalam satu hadis yang lain Nabi pun katakan, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah bagian daripada iman. Maka sederhananya ayah bunda, orang kalau tak ada lagi malunya, otomatis hilanglah imannya. Kalaulah iman itu sudah tak ada lagi yang menjadi panduan dalam kehidupan kita, maka itulah yang kita katakan tadi, halal haram hantam saja, dia akan berbuat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau malu tak lagi jadi panduan, kalaulah iman tak jadi panduan, maka yang akan menjadi penuntunnya tak lain dan tak bukan adalah setan. Maka pada akhirnya ayah bunda, orang kalau sudah tak ada rasa malunya, imannya hilang, panduannya sudah tak ada, berbagai macam kemaksiatan pun dia takkan segan-segan untuk melakukannya. Sehingga kadang-kadang kita dapati ayah bunda dimuliakan Allah, ada ungkapan mengatakan, awak pulo yang malu mencari inyo. Paham ayah bunda tuh? Orang kalau saking tak adanya rasa malu, dia tidak malu, tapi kita yang nengok tuh yang malu. Awak pula yang malu nengok dia, sementara dia dengan dirinya sendiri tidak malu. Kenapa? Malu itu tak ada pada dirinya. Malu badan sehat, rumah dekat dengan masjid, tapi tak mau berjamaah. Sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga azan berkumandang, tapi karena malu tak ada. Malu itu bagian dari iman. Malu tak ada, iman tak ada, maka dia tak malu-malu, tak ada rasa malunya ketika dia tak pergi ke masjid. Santai aja dia nengok orang hilir mudik pergi ke masjid, seakan-akan tak merasa bersalah, dia santai aja dia. Itu kalau malu tak ada. Kalau malu tak ada, orang kaya dia santai aja kalau dia tak bersedekah. Gajinya sebulan 30 juta, kawannya sebulan cuma 3 juta. Tidak malu dia bersedekah cuma dengan 2.000 rupiah saja. Kawannya yang miskin sedekah 2.000, dia kaya 2.000 juga. Kenapa? Malu yang tidak ada. Kalau untuk berbuat maksiat dia jor-joran. Dia tidak pernah perhitungan karena malu itu tak ada. Kalau malu tak ada, ilmu banyak, dia akan enggan untuk beramal. Sebanyak apapun ilmunya, sepanjang apapun gelarnya, yang namanya malu tak ada, ya akan tetap berat bagi dia untuk beramal. Malu umur panjang tapi masih tak dipakai untuk berbekal. Udah bungkuk badan, udah putih rambut, bukannya semestinya berlama-lama duduk di masjid, tapi masih berlama-lama duduk di meja judi balak 8 pula. Balak 6. Tak tua. Orang beramai-ramai beritikaf di masjid, dia beritikaf dengan batu domino. Kenapa? Malu yang tak ada. Ayah bunda dimuliakan Allah, kalau malu tak ada, panjang pun umur, tua pun badan, tak ada malu-malu dia kalau dia tak pandai mengaji. Makanya wajar kalau Nabi katakan, malu hanya akan mengajak orang kepada kebaikan kalau dia ada rasa malu. Orang kalau ada rasa malunya, maka malu itu akan menuntun dia kepada kebaikan. Tapi kalau malu tidak ada pada seorang manusia, maka tak adanya rasa malu itu akan membuat dia akan berbuat semaunya, dia akan berbuat semena-mena, dia akan tak takut malu-malu untuk berbuat dosa, dia tak akan malu-malu untuk berbuat maksiat. Tak ada rasa malu keluar rumah auratnya dalam keadaan terbuka. Ya karena memang malu itu tak ada, cemana lagi.
Maka Nabi katakan al-haya'u syu'batun minal iman, malu itu bagian daripada iman. Fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak ada lagi rasa malumu, buatlah apa yang kamu mau. Macam orang gila ya bunda. Orang gila itu akal sudah tak ada, malu tak ada, nyantai aja dia pakai, tak bercelana berjalan di sepanjang jalan, berseraklah lato-lato dia tu. Ya karena malu tengok betul sama orang lato-lato dia, santai aja dia. Ya karena memang malu tu tak ada. Itulah kadang-kadang perumpamaan orang kalau sudah tak ada rasa malu. Ayah bunda dimuliakan Allah. Kadang-kadang kita tengok, saya kadang-kadang miris juga saya tengok di layar kaca. Sudah dipakaikan baju orangnya, masih sanggup tersenyum tertawa melambaikan tangan ke kamera. Sudah jelas bersalah, sudah divonis bertahun-tahun, tapi masih sanggup tersenyum tertawa melambaikan tangan ke kamera. Kenapa? Malu yang tidak ada. Nah, maka Nabi katakan, kalau malu sudah tak ada, buatlah sesuka hati. Kalau malu sudah tak ada, hilanglah panduan dalam kehidupan manusia. Nah, itu hadis yang ke-20. Al-haya'u wal iman, malu dan iman. Maka malu dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad masih menjadi di antara ajaran utama yang disampaikan oleh para nabi. Berarti kalau kita malu masih ada pada diri kita, berarti kita masih mengikuti Nabi Muhammad mulai sampai kepada Nabi Adam. Tapi kalau tak ada rasa malu pada diri kita, bisa jadi ketika itu tak lagi kita mengikuti kekasih Allah, para nabi dan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rumus sederhana aja ayah bunda, tengok diri kita, kalau sekiranya banyak maksiat berarti memang malu sudah tak ada. Kalau orang sudah tak malu-malu lagi berbuat maksiat, berarti memang ketika orang tak segan-segan lagi berbuat maksiat, berarti memang malu itu sudah tidak ada. Maka sederhananya, kalau malu tidak ada, maka lenyaplah sudah iman di dalam dada. Kenapa? Karena malu bagian daripada iman. Itu hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20. Hadis yang ke-21. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan ibni Abdillah As-Saqafi radhiyallahu an, dari Abi Amru dan dikatakan juga Abi Amrah, yaitu Sufyan ibni Abdillah As-Saqafi, Allah meridainya. Qala, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam, wahai Rasulullah, tolong engkau katakan kepadaku fil Islam, tentang Islam, qaulan, akan satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang tak akan aku tanyakan lagi tentangnya kepada sesuatu setelah engkau. Wahai Rasulullah, tolong engkau katakan kepadaku tentang suatu perkataan dalam Islam yang aku takkan bertanya lagi kepada yang selain daripada engkau. Qala, kemudian Nabi menjawab, qul, katakanlah olehmu, amantu billahi summastaqim, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian aku akan beristiqomah. Jadi sederhananya ayah bunda, sahabat minta petunjuk kepada Nabi. Wahai Rasulullah, mohon tunjukkan aku ya Rasulullah, mohon ajarkan aku ya Rasulullah, apa yang semestinya aku lakukan, apa yang semestinya aku amalkan. Maka nasihat Nabi cuma pendek sekali. Apa kata Nabi kepada sahabat yang bertanya tadi? Qul, katakanlah olehmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian beristiqomah. Ayah bunda, dua pesan Nabi, berimanlah kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Iman dan istiqomah. Beriman mungkin mudah kita untuk mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi yang agak berat itu apa coba ayah bunda?
Istiqomah itu yang berat. Maka di antara yang membuat Nabi itu beruban ayah bunda, yaitu ayat-ayat yang menjelaskan tentang keistiqomahan. Kenapa? Karena memang mengucapkannya mudah, tapi melakukannya berat. Contoh ayah bunda, kita bisa tahajud malam hari ini, malam nantinya lagi kadang-kadang berat. Kenapa? Karena memang iman kita itu bisa naik dan bisa turun. Dan naik turunnya iman kita itu apa yang menyebabkannya ayah bunda? Di antara yang Nabi katakan, penyebab iman kita naik turun itu adalah karena ketaatan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka menjadi muhasabah pada diri kita ayah bunda, ketika kita banyak melakukan kemaksiatan, otomatis ketika itu iman kita akan berkurang. Karena Nabi katakan, imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, iman itu akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan bermaksiat dan akan berkurang karena kita melakukan kemaksiatan. Jadi kita muhasabah diri kita ya bunda. Kalau biasanya kita malam sholat tahajud, lalu kemudian tiba-tiba di suatu malam kita tak sholat tahajud, bisa jadi di siang harinya ada maksiat yang kita lakukan. Biasanya kita rutin puasa Senin Kamis, lalu tiba-tiba berat bagi kita untuk puasa Senin Kamis, bisa jadi karena ada maksiat yang kita kerjakan. Biasanya setiap pagi sebelum masuk ke dalam masjid ataupun masuk ke dalam masjid yang kita tuju bukannya shaf yang pertama, tapi mampir di kotak infak itu dulu. Tapi kemudian tiba-tiba lupa kita untuk bawa duit untuk bersedekah. Bisa jadi apa yang melupakan kita untuk melakukan ketaatan itu? Tak lain dan tak bukan, di antara sebabnya adalah maksiat. Maka beratnya kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah ayah bunda, di antara faktornya apa? Karena kita bermaksiat. Makanya Nabi katakan kepada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, mohon tunjukkan aku, mohon ajarkan aku ya Rasulullah. Maka jawaban Nabi memberikan jawaban kepada para sahabat pendek sekali. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah. Hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22, al-haditsus tsani wal 20, hadis yang ke-22, at-tariqu ilal jannah, jalan menuju surga atau wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Apa saja wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga? An Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al-Ansari, dari Abi Abdillah yaitu Jabir ibni Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma, Allah meridai mereka berdua, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang lelaki yang pernah bertanya kepada Rasulullah. Faqala, laki-laki yang ingin bertanya itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, apa pendapatmu atau jelaskan kepadaku, idza shallaitul maktubah, apabila aku sholat yang 5, maksudnya sholat 5 kali sehari, wa haramtul harama, lalu kemudian aku mengharamkan yang haram, wa ahlaltul halalah, lalu aku menghalalkan segala yang halal, a'adkhulul jannata, apakah dengan itu aku bisa masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ya bisa. Kata sahabat kepada Rasul, ya Rasulullah, ya, kalau aku sholat 5 waktu, lalu aku halalkan yang halal, haramkan yang haram, apakah dengan itu aku bisa masuk ke dalam surga? 3 ditanyanya ayah bunda. 1 apa tadi? Kalau dia apa? Kalau dia sholat. Yang kedua apa? Kalau menghalalkan yang halal. Yang kedua, mengharamkan yang haram.
apabila 3 ini aku lakukan, bisakah aku masuk ke dalam surga? Apa jawaban Nabi? Naam, bisa. Artinya ayah bunda, begitu mudahnya untuk masuk ke dalam surga. Maka agama Islam adalah agama yang mudah, bukan agama yang sulit. Sehingga Allah pun katakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagimu kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kamu kesukaran. Ayah bunda masih ingat tak rukun Islam? Rukun Islam apa? Satu apa? Syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Salat, zakat, puasa, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, rukun Islam. Kalau di sini berapa cuman yang dia sebutkan ayah bunda? Apa dianya? Salat, terus halal yang halal, kemudian mengharamkan yang haram. Dari rukun Islam berapa yang dia sebutkan cuman di sini? Berapa? Cuman 1 yang dia sebutkan. Dari 5 rukun Islam cuman 1 yang dia sebutkan. Lalu kemudian dia bertanya, bisa enggak aku masuk ke dalam surga? Bisa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok tak disebutkan di situ puasa? Wahai Rasulullah, kalau aku sholat, kalau aku puasa, kalau aku apa lagi? Aku puasa, aku haji, lalu kemudian aku zakat, masuk enggak aku ke dalam surga? Lagi-lagi ayah bunda yang dia sebutkan di sini cuman apa? Cuman sholat saja, dan dengan itu dia berharap untuk masuk ke dalam agama Islam. Kenapa Nabi menjawab iya ayah bunda dimuliakan Allah? Di antara alasan yang diberikan oleh para ulama, karena bisa jadi orang yang bertanya kepada Nabi ini, sebelum saya lanjutkan ayah bunda, zakat itu wajib tak? Wajib. Tapi kewajiban zakat itu berlakunya kapan? Kalau hartanya itu sudah sampai satu nisab. Ada haulnya, itu zakat. Zakat adalah mengeluarkan harta tertentu kepada orang tertentu dengan takaran-takaran tertentu. Rukun Islam 5, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Zakat itu wajibnya kapan? Kalau zakatnya itu sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya dan seterusnya, orang baru wajib zakat. Tapi kalau harta kita belum sampai pada ketentuan yang mewajibkan kita untuk berzakat, wajib kita bayar zakat? Belum lagi wajib, tapi nanti kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah. Haji wajib, iya. Tapi kewajiban haji itu berlaku bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Apalagi puasa. Puasa wajib? Ya, puasa wajib juga. Tapi juga bagi yang mampu. Orang yang dalam perjalanan, orang yang sakit wajib puasa, ya bunda? Tidak wajib ketika itu bagi dia berpuasa. Orang dalam keadaan safar, orang yang dalam keadaan sakit, tidak wajib dia puasa ketika itu. Tapi nanti ketika dia sudah sehat, dah dia kembali dari safarnya, nanti kemudian dia ganti puasanya. Maka ya bunda, di sini kita tahu artinya apa? Satu-satunya amal yang takkan gugur bagi seorang manusia yaitu sholat. Kok begitu? Orang yang sakit wajib sholat? Wajib orang sakit sholat? Wajib. Orang miskin wajib juga sholat? Wajib juga dia sholat. Kalau dia tak sanggup berdiri, boleh dia duduk. Kalau dia tak sanggup duduk, boleh dia berbaring. Tak sanggup dia berbaring, dengan isyarat. Dengan isyarat. Tak sanggup juga diisyaratkan. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah. Makanya ayah bunda tidak boleh dianggap remeh perintah sholat.
Satu-satunya amal yang takkan gugur bagi seorang muslim yaitu sholat. Mau dia sakit, mau dia safar, mau dia apa lagi? Mau dia miskinkah sekalipun dengan segala keterbatasan yang ada, yang namanya sholat tak boleh ditinggalkan. Makanya hati-hati ayah bunda, wajar kalau pernah Nabi katakan man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia sungguh telah kafir secara nyata. Sering kita sampaikan, orang ketika dia tinggalkan sholat jatuh dia ke dalam lembah kekafiran. Dijelaskan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, dia akan terjebak pada dua kondisi. Apa dianya? Dia akan mendapatkan resiko duniawi, kemudian dia akan mendapatkan resiko ukhrawi. Apa resiko duniawi ketika seorang manusia meninggalkan sholat, jatuh dia ke dalam lembah kekafiran? Satu, dia tak berhak menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Dua, dia tidak layak diurus jenazahnya di waktu meninggal dunia. Yang ketiga, dia tidak layak menikah dengan wanita muslimah. Yang keempat, dia tidak halal sembelihannya. Yang kelima, dia tidak boleh masuk tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Yang keenam, dia tidak boleh mewariskan. Dan yang ketujuh, dia tidak berhak untuk menerima warisan. 7 resiko duniawi, tapi cuman 1 resiko ukhrawi. Apa dianya? Akan Allah campakkan dia masuk ke dalam neraka Saqar. Surat Mudaththir Allah katakan, masalakakum fi Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Wahai hambaku, kata Allah, kenapa kalian hina hari ini? Kenapa kalian kok bisa berada dalam neraka Saqarku ini? Mereka-mereka yang ada di dalam neraka Saqar menjawab, lam naku minal musallin. Ya Allah, dulu di dunia kami tidak sholat. Makanya saya pernah mendengarkan, kalau saya tak salah, Ustaz Fahri. Ada Ustaz Fahri ngisi di sini, Pak? Ustaz Fahri dapat ngisi. Saya pernah dengar Ustaz Fahri mengatakan, orang kalau dia tak sholat tuh, kalau bisa, supaya tak tampak betul, usahakan kita ya untuk mengajak orang ke masjid itu kan 1001 cara. Di antara yang saya pernah dengar dari ceramah Ustaz Fahri apa? Buat surat-surat ke rumah-rumah. Kita pengurus buat surat-surat untuk mengingatkan semua warga kita. Apa dianya? Buatlah di situ surat yang menjelaskan keutamaan sholat sampai kepada bahaya meninggalkan sholat. Setelah dibuatkan, setelah diumumkan, hendak juga dia datang pergi ke masjid. Karena kita tahu orang sholat tidaknya, khususnya yang laki-laki, ketika dia pergi ke masjid. Maka kalau dia setelah dibuatkan undangan pemberitahuan seperti itu, hendak juga dia pergi ke masjid, kalau nanti anaknya, keluarganya pesta, tak perlu didatangi. Kalau nanti dia meninggal dunia, hendak perlu diurus jenazahnya. Tidak perlu dia disolatkan, dibawa ke dalam masjid. Oh, kenapa Pak Ustaz? Masa ketika dia sudah jadi bangkai baru dibawa ke masjid? Sudah jadi bangkai baru dia dibawa ke masjid. Dulu ketika masih sehat, badan kuat, tak mau ke masjid. Sekarang sudah menjadi bangkai, masa dibawa pula ke masjid. Maka kata Ustaz Fahri, ini diantara cara memberikan pelajaran bagi orang-orang yang tidak mau sholat. Nah, ayah bunda dimuliakan Allah, sholat satu-satunya amal yang tak akan gugur bagi seorang manusia. Bisa jadi dia tuh miskin, bisa jadi orang yang bertanya ini dia sakit. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Barangkali dia sakit-sakitan, barangkali dia miskin sehingga dia belum wajib untuk mengeluarkan zakat, dia belum wajib untuk menunaikan haji ke tanah suci. Maka Nabi katakan, dengan sholat tuh engkau bisa masuk ke dalam surga. Yang kedua, ketika engkau mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal, itu bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Nah, ini mulai agak berat sedikit ayah bunda. Mengharamkan yang haram itu maksudnya apa ayah bunda? Tak hanya sampai di lidah, tapi ketika dia menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayah bunda, banyak orang tahu suatu perkara adalah haram, tapi dia masih mengerjakan yang haram itu sendiri. Mana contohnya? Orang tahu riba itu haram,
Tapi masih banyak orang yang makan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, kemudian Allah mengharamkan riba. Riba salasa wa sab'una abwab. Riba ada 73 tingkatan dosanya. Aisaruha, seringan-ringan dosa bagi para pelaku riba, ayankihar rajulu ummahu, sama dengan seorang lelaki yang berzina dengan ibu kandungnya. Mengharamkan yang haram itu maknanya apa? Dia tahu sesuatu haram dan kemudian dia tidak mau melakukan yang haram. Banyak orang tahu suap menyuap, sogok menyogok, tapi dia masih melakukan juga suap menyuap, sogok menyogok. Padahal Nabi katakan la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat penyuap dan Allah juga melaknat orang yang menerima suap. Allah melaknat penyogok dan Allah akan melaknat orang yang menerima sogok. Masih ingat ayah bunda pertemuan-pertemuan kita yang lampau? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah zat yang maha baik dan Allah takkan menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang beriman sebagaimana Allah juga telah menyuruh para nabi dan para rasul. Apa suruhan Allah kepada rasul yang itu juga disuruhkan kepada orang yang beriman? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah olehmu yang baik-baik dan buatlah yang baik-baik. Itu perintah kepada siapa? Rasul. Kepada orang-orang yang beriman apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu yang baik-baik rezeki yang telah kami berikan kepada kamu. Ujung hadis menegaskan ayah bunda. Summa dzakarar rajula Ash'asa al-baro. Kemudian Nabi menyebutkan tentang kisah seseorang yang menempuh perjalanan yutilus safaro Ash'asa al-baro. Nabi menyebutkan kisah seseorang yang menempuh perjalanan yang jauh, rambutnya kusut, badannya bermandikan dengan debu. Yamuddu yadaihi ilas sama. Dalam perjalanan itu dia tadahkan tangannya tinggi-tinggi ke langit. Ya Rabbi, ya Rabb, ya Allah minta ini, ya Allah minta itu. Wa mat'amuhu haram. Sementara yang dia makan yang haram, kata Nabi. Wa mashrabuhu haram. Sementara yang dia minum yang haram. Wa malbasuhu haram. Sementara yang dia pakai yang haram. Wa yataghadza bil haram. Sementara dia dikenyangkan dengan segala sesuatu yang haram. Fa anna yustajaba lahu. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa demi doanya? Kenapa? Makannya, minumnya, pakaiannya dari yang apa? Dari yang haram. Kalaulah doa tak diterima, Nabi pernah berkata dalam bab doa, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah muh artinya otak. Doa adalah otak dari ibadah seorang. Doa adalah otak yang Nabi ibaratkan pada diri seorang manusia. Artinya ayah bunda, manusia sekaya apapun dia, seganteng apapun dia, kalau otaknya sudah tak ada, masih mulia dia, hilang segala kemuliaannya, hilang segala kehormatannya. Artinya apa? Kalaulah doa tak diterima, jangan harap solat kan diterima. Kalaulah doa tak diterima, jangan harap puasa haji kan diterima. Hitam pun dahi kita karena saking lamanya sujud solat tahajud. Habis pun harta untuk bersedekah. Berkali-kali pun naik haji ke tanah suci sampai kalah Haji Muhyiddin. Tahu ibu-ibu Haji Muhyiddin? Itu yang tukang bubur naik haji itu. Artinya seluas samudra pun amal soleh yang kita kerjakan menyentuh pintu langit kebaikan yang kita lakukan, selagi kita tidak mengharamkan yang haram, semua yang kita lakukan sirna hampa, tiada guna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Riba haram, ya jangan dilakukan riba. Apalagi sogok menyogok haram, jangan lagi sogok menyogok. Menyekutukan Allah tak boleh, jangan menyekutukan Allah. Jangan pergi mendatangi dukun. Melawan kepada kedua orang tua tak boleh. Jangankan melawan, mengatakan kata-kata saja tak boleh. Jangan dilakukan.
Mengharamkan yang haram itu maknanya apa? Dia tahu sesuatu haram, kemudian dia tidak mau melakukan yang haram. Dia tahu judi itu haram dan kemudian dia tak mau berjudi. Itu dia mengharamkan yang haram. Lalu kemudian wa ahlaltul halala, aku menghalalkan segala yang halal. Tahu sesuatu baik, lalu dia kemudian dia kerjakan kebaikan-kebaikan itu. Yang halal dihalalkannya, banyak yang halal ayah bunda, maka dengan itu ada qulul jannah, apakah dengan itu aku masuk ke dalam surga? Kata sahabat yang bertanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian mengatakan, na'am, ya, dengan itu kamu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda dimuliakan Allah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. 3 hadis yang kita pelajari hari ini ayah bunda yang dimuliakan Allah. Yang pertama yaitu hadis Nabi yang mengatakan, kalau tak ada rasa malu maka buatlah semaumu. Malu bagian dari iman, maka orang kalau tak ada malunya lenyaplah imannya. Kalau orang sudah tak ada lagi imannya, orang tak akan segan-segan untuk berbuat apa saja, halal haram hantam saja, maka dia tak akan malu-malu segan-segan untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua yang kita pelajari ayah bunda, yaitu mengingatkan kepada kita pentingnya keimanan dan keistiqomahan. Dan yang terakhir yaitu betapa mudahnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Betapa sayangnya Allah kepada kita. Islam adalah agama yang mudah. Islam menginginkan kemudahan dan kebaikan untuk kita semua. Wasilahnya di hadis yang ke-22 ini disebutkan 3. Apa dianya? Salat 5 waktu, mengharamkan yang diharamkan Allah Ta'ala, dan menghalalkan semua yang dihalalkan. Dengan itu masuk ke dalam surganya nan mulia. Ayah bunda, semoga pintu-pintu kebaikan itu mudah bagi kita untuk melakukan, dan Allah jauhkan kita dari segala pintu-pintu keburukan. Dengan itu selamat kita di dunia, bahagia di akhirat. Allah masukkan kita ke dalam surganya nan mulia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.